Ini kita akan membahas tentang artikel dari bahasa Jerman. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang verben, konjugasi, kemudian ada Befragen. Nah, hari ini kita membahas ke nomennya atau kata benda yang digunakan dalam bahasa Jerman. Nah, kata benda dalam bahasa Jerman itu selalu diikuti oleh artikel yang terdiri dari 3, der, die, das. Der, die, das ini tergantung dari bentukannya atau sifatnya. Yang pertama, der itu adalah bentuk kata benda maskulin. Kemudian ada die, itu feminim, dan das-nya itu adalah netral. Jenis dari kata benda nomen pada bahasa Jerman bisa diidentifikasikan berdasarkan artikel yang digunakan. Der untuk maskulin, die untuk feminim, dan das untuk netral. Meskipun penutur asli bahasa Jerman secara intuitif mengetahui artikel yang perlu digunakan, namun sebaiknya pelajar bahasa Jerman mempelajari artikel bersama dengan kata benda. Nah, di sini kita pasti bingung ya membedakan antara der dan das, soalnya ada banyak banget. Nah, contohnya itu ada der Tisch, das Bein. Der Tisch itu artinya meja, das Bein itu artinya das Tisch itu artinya meja, das Bein itu artinya kaki. Geburtstag, taknya sendiri itu hari, Geburtstag hari lahir, ulang tahun. Geschenk itu hadiah, Samstag itu hari Sabtu, der Abend itu malam hari. Nah, untuk membedakan ada artikel atau menentukan ini kira-kira artikelnya apa ya, ini artikelnya apa ya. Nah, kita bisa menggunakan aturan seperti ini. Nah, ini tuh ada aturan yang membedakannya. Kita bisa ambil contoh ya, die Blumen kayak gitu. Blumen itu artinya kan bunga. Blumen itu plural, tapi Blume itu singular, feminim, die Blume. Nah, apa sih yang membedakan antara maskulin, feminim, dan netral? Nah, kita baca dari maskulin dulu. Untuk artikel maskulin itu adalah orang, male atau pria atau laki-laki, selain yang berjenis kelamin laki-laki atau jantan. Contoh, der Mann, der Presiden. Nah, kayak gitu. Ada musim, der Frühling, musim semi, der Sommer, musim panas, der Herbst, musim gugur, der Winter, musim dingin. Hari atau bulan, der Montag, Senin, der Tag, hari, der Mittwoch, Rabu, der Januar, der Februar, der April. Kemudian jenis curah hujan, der Regen, der Schnee, der Hagel, der Schauer. Berikutnya ada kata benda yang berakhiran ing, der Schmetterling, der Lehrling, gitu. Ya, jelas kan? Apalagi ya, ling. Oke, nanti bisa dicari. Nah, cara cari artikel dalam bahasa Jerman itu gimana sih? Kalian bisa menggunakan aplikasi Leo. Di sini tuh ada banyak banget. Nah, itu di situ sih kalian nggak akan nemuin yang bahasa Indonesia ya. Jadi biasanya itu Jerman dengan bahasa lainnya. Mungkin Jerman dan bahasa Inggris itu yang paling mudah. Yang paling kalian tuh harus tahu dulu bahasa Jermannya dari benda yang kalian maksud itu apa. Contoh, kalian mau cari artikel untuk apa ya kata benda, celana. Nah, celana bahasa Jermannya itu apa? Hose, artikelnya apa? Nah, di situ kalian bisa menggunakan aplikasi Leo ini. Oke. Kata benda yang berakhiran ich atau ig. Teppich, der Honig itu madu. Teppich itu apa namanya yang di lantai itu, kain apa sih, bukan tikar, apa ya, karpet, karpet. Nah, kata benda yang dibuat dari kata kerja tanpa en ada laufen, laufen sama sitzen. Nah, ini itu adalah perubahan dari kata kerja ke dalam bentuk noun. Nah, en-nya ini dihilangin. Nah, tapi biasanya untuk kata kerja ini, untuk kata benda ini
semacam ini itu tuh akan dibahas di bab-bab nanti, itu ada aturannya sendiri. Dan biasanya mereka nggak hanya perubahan kayak gini doang, lebih panjang lagi, lebih kompleks, tapi itu dibahas nanti karena untuk tingkatannya lebih tinggi. Karena untuk ini tingkatannya masih untuk A1. Kemudian berikutnya ada kata benda feminim, kemudian kata kerja feminim dalam bahasa Jerman. Nah, di sini sama dengan yang di atas aturannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 catatan yang bisa diingat, dihafal. Kira-kira gimana sih gitu. Nah, untuk kata benda feminim itu punya aturan sendiri. Yang jelas yang pertama adalah orang atau female. Ada di Frau, di Erstin, di Mutter, di Großmutter, di Tante, kayak gitu. Angka yang digunakan sebagai kata benda di 1, kayak gitu. Terus kata yang berakhiran dengan di Endung, di Besahlung, di Rechnung. Di Endung itu akhiran, Besahlung itu pembayaran, Rechnung itu apa, kalau kita membayar sesuatu kita dapat kayak kertas kecil gitu dari kasir, apa namanya, aku lupa, pokoknya itulah. Terus kemudian ada kata benda yang berakhiran Schaff, Mannschaft gitu. Berikutnya ada lagi tuh Freundschaft, Freundschaft gitu. Berikutnya ada kata benda, tapi kalau Freundschaft itu kata sifat ya, bukan kata benda ya. Kalau ini sedikit kompleks, kita bahas pelan-pelan saja. Kemudian ada kata benda yang berakhiran dengan ion, contoh di Diskussion. Oke. Nah, selanjutnya kata benda yang berakhir dengan Heit atau Kite, di Freiheit, di Heiterkeit. Fähigkeit itu juga Fähigkeit itu kemampuan. Oke, kita bahas nanti. Kata benda yang berakhiran tet, di identitas, kualitas, kayak gitu. Berikutnya ada kata benda yang berakhiran dengan ik atau di music. Ini diingat ya, ini kalian bisa dicatat untuk ingat-ingat. Tapi kalau aku nggak pernah ya nyatet kayak fitur-fiturnya ini, jadi fitur nggak pernah aku catat. Yang aku catat ya itu, aku nemuin kata benda itu, aku cari artikelnya apa, aku terjemahin ke dalam bahasa Jerman, cari artikelnya, bentuk pluralnya kayak gimana. Nah, untuk pluralnya itu biasanya ada macam-macam, ada yang tambahan huruf e nya, ada n nya gitu, tergantung dari jenis kata benda. Apakah kata benda itu bentuk subjek atau objek. Nah, kayak gitu nanti kita bahas. Oke. Nah, dari situ tuh aku biasanya bisa hafal. Berikutnya ada kata benda netral, ada huruf alfabet, das A. Kata benda berakhiran lain atau shen, Fräulein, Mädchen. Oke. Kata benda berakhiran kebalik ya, nya itu ada das Museum, das Aquarium. Kata benda berakhiran man, das Experiment. Kata asing berakhiran mah, das Thema, das Drama. Kata benda dari kata kerja asli, das Laufen, das Essen. Kata benda dari kata kerja bahasa Inggris yang berakhiran ing, das Timing, das Training. Kata benda dari kata sifat, das Neue, das Ganze, das Gleiche. Oke, bisa diingat. Nanti bisa dicari-cari lagi, masih banyak banget kata benda dalam bahasa Jerman. Harusnya aku bikin catatan ya. Nanti saja aku upload, aku kasih linknya di Skype. Terus saat ini belum bisa ya, banyak banget yang harus aku kerjain, dan kebetulan laptop aku tuh lagi error gitu. Kemudian ada kata benda majemuk. Kata benda majemuk terjadi ketika kata benda dibentuk dari beberapa kata benda lain yang digabung menjadi satu kata. Nah, di sini masih banyak, ada Tischbein, der Tisch dan Dashbein. Ketika jadi satu menjadi das Tischbein, artinya kaki meja. Kemudian der Geburtstag tambah das Geschenk
menjadi das Geburtstagsgeschenk, hadiah ulang tahun. Der Samstag, Abend, der Samstagabend, Sabtu malam. Di Jerman ada lagi Elefantenfuß, jadi kaki gajah, tapi itu adalah kursi gitu, bukan kursi sih, lebih kayak buat manjat gitu. Jadi kalau kita ambil sesuatu di atas gak bisa, jadi kita pakai Elefantenfuß kayak gitu, bentukannya kayak kaki gajah yang beneran. Oke. Ini pembahasannya sedikit banget ya, tapi sebelum daripada bingung, kita bahas langsung ke nominatif. Nanti kita bakal pelan-pelan paham nih bentuk-bentuk dari kata benda, karena kalau aku secara pribadi dikenali secara general kayak gini, aku kurang masuk. Langsung kita ke nominatif untuk membedakannya. Oke, ada nominatif. Artikel nominatif dalam bahasa Jerman mengacu pada penggunaan artikel dalam kasus nominatif. Dalam bahasa Jerman terdapat dua jenis artikel, yakni bestimmte Artikel atau definite Artikel dan unbestimmte Artikel atau indefinite Artikel, yang memiliki bentuk berbeda tergantung pada jenis, jumlah, dan kasus kata benda yang dimodifikasi. Kasus nominatif merupakan bentuk kasus yang hanya digunakan sebagai bentuk kata benda subjek. Penggunaan bestimmte Artikel atau artikel pasti atau definite Artikel adalah der, die, das. Der merupakan maskulin, die merupakan feminim, dan das merupakan netral. Ketiganya merupakan artikel untuk bentuk kata benda singular atau tunggal, sementara untuk plural artikelnya adalah die. Oke, maskulin der, feminim die, netral das, plural die. Beberapa contoh kata benda dengan bestimmte Artikel ada das Buch. Oke, ini untuk das. Udah ada der Mann, die Frau, die Tante, die Kinder. Der Mann itu maskulin, die Frau feminim, die Tante feminim, die Kinder itu plural, das Kind netral, der Kopf maskulin, das Milch netral, die Jacke singular, die Blumen plural, der Regal maskulin, dan die Schuhe ini plural. Kalau singularnya ada der Schuh. Oke, contoh kalimat der Mann trinkt Wasser, pria itu minum air. Kan kita udah bahas kan sebelumnya untuk verb konjugasi, makanya tadi kemarin-kemarin aku bahasnya sedikit-sedikit karena ini mempengaruhi banget untuk konjugasi. Perubahan konjugasi itu terkait dengan subjek yang digunakan agar pas. Kemudian ada die Frau ist Apfel, wanita itu makan apel. Das Kind spielt Fußball, anak itu bermain sepak bola. Ada die Schuhe, ini salah verbnya, harusnya die Schuhe sind kaputt, bukan ist. Die Schuhe sind, SIND. Sind kaputt, sepatu-sepatu itu rusak. Nah, itu untuk yang bestimmte Artikel. Berikutnya ada unbestimmte Artikel. Apa sih unbestimmte Artikel itu? Unbestimmte Artikel itu memiliki makna lain, itu sebagai artikel yang tidak pasti atau indefinite Artikel. Dalam bahasa Jerman terdiri dari eine atau sebuah, keine atau tidak ada. Nah, yang membedakan eine ini apa sih? Ya, kembali ke artikel. Tadi kan kita udah tahu kalau die itu berakhiran dengan e. Nah, eine itu kan artinya sebuah, berarti ini jelas dia tidak mungkin jamak alias tunggal. Jadi kalau berakhir artikel die yang berakhiran dengan e, maka eine ini miliknya die, sedangkan ein itu miliknya maskulin dan netral. Berikutnya ada keine. Nah, sama aja. Keine itu berarti pengganti untuk die, sedangkan kain itu untuk netral dan singular. Netral dan maskulin. Namun bisa juga digunakan tapi untuk keine bisa juga digunakan untuk bentuk plural.
tapi jarang banget sih. Oke, ada maskulin, contoh ein sebuah, eine feminim, netral ein pluralnya nggak ada. Udah jelas kan di sini plural tuh nggak mungkin dong yang memiliki arti sebuah itu kan artinya satu, tunggal, sedangkan plural itu harus jamak. Nah, kain, kaina, kain, kaina. Contoh kalimatnya begini, ein Mann trinkt Wasser, seorang pria minum air. Oke, eine Frau kauft Salat, seorang wanita membeli salad. Ein Mädchen ruft mich, seorang gadis memanggilku. Keine Kinder lernen English, tiada anak belajar bahasa Inggris. Oke, dipahami dulu. Nah, aku tekankan sekali lagi bahwasanya belajar itu sangat penting ya. Jadi kalimat-kalimat yang sedikit kayak gini itu kalau dihafal itu membantu banget untuk menambah kosakata, terus membantu Aussprache atau pengucapan, tata cara pengucapannya, dan ini juga melatih untuk gramatiknya, schreiben dan lesen. Ya, schreiben itu apa sih? Ya, schreiben itu menulis, sedangkan lesen itu membaca, ya kayak gini. Kan ini sudah ada perbedaannya nih. Kalau ini tuh gimana? Sedangkan kalau ini tuh bagaimana? Kelihatan kan? Ini kan jadi ein, eine, ein, keine. Sedangkan di atas ini adalah dia di das die. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa aja langsung jawab. Tulis aja komentar. Bahkan kalau ini ada yang salah dan kalian mau bikin sanggahan, silahkan, aku persilahkan, dan aku nggak akan tersinggung atau marah atau lagi blokir. Aku dengan senang hati, karena berbagi ilmu itu bagi aku tuh kayak udah penting banget gitu. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton. Kalian aku pasti akan upload untuk soal-soalnya biar bisa latihan. Untuk koreksi nanti bisa tulis, bisa kirim ke email aku kali ya. Nanti aku pasang alamat email aku biar gampang kalau aku ngecek. Tenang, nggak berbayar kok. Oke, thank you guys.